Saat hari itu benar-benar datang, tak ada lagi kekuatan yang bisa menahannya. Langit digulung seperti lembaran kertas, bintang-bintang berjatuhan, lautan mendidih, gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Hari itu bukan hari biasa. Itulah hari kiamat. Hari di mana seluruh makhluk, manusia dan jin, dibangkitkan dari kuburnya, digiring menuju satu tempat yang telah dijanjikan, padang mahsyar. Bayangkan, kita berdiri di tempat yang sangat luas. Tak ada pohon, tak ada bangunan, tak ada tempat berteduh. Matahari hanya sejengkal di atas kepala. Panasnya menembus kulit, membakar tubuh. Tapi tak ada yang bisa lari. Tak ada yang bisa bersembunyi. Jutaan bahkan miliaran manusia berdiri. Tanpa alas kaki, tanpa sehelai kain pun di tubuh mereka. Tapi yang terpikir bukan lagi rasa malu. Tapi nasib. Nasib akhir menuju surga atau neraka. Inilah hari penghisaban. Hari ketika semua amal dihitung satu persatu. Amal yang besar, amal yang kecil. Semua tercatat rapi dalam lembaran catatan yang disimpan oleh malaikat pencatat amal. Di saat itu, kekhawatiran manusia mencapai puncaknya. Mereka menanti dengan cemas bagaimana catatan amal mereka akan dibagikan. Sebab, siapa yang menerima catatannya dengan tangan kanan, maka itu pertanda keselamatan. Namun siapa yang menerimanya dengan tangan kiri, atau bahkan dari belakang, maka itu adalah pertanda kehancuran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 13. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Namun orang yang catatannya diberikan dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku," dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu bagaimana kalau catatan kita ternyata berisi maksiat yang pernah kita anggap sepele? Ucapan yang menyakitkan, waktu yang dihabiskan tanpa ibadah, mata yang digunakan untuk melihat yang haram, atau hati yang dipenuhi kesombongan. Tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Karena pada hari itu lidah kita dikunci. Tangan akan bicara, kaki akan menjadi saksi, dan kulit akan mengungkap semua yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bahkan para nabi pun gelisah di hari itu. Setiap nabi hanya berkata, "Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku." Tak satu pun dari mereka berani meminta keselamatan untuk orang lain. Karena pada hari itu, tak ada yang bisa menolong, kecuali yang telah Allah izinkan. Dan tak ada tempat kembali selain kepadanya, Sang Maha Pengadil. Namun di antara semua nabi, hanya satu yang diberi izin untuk memberi syafaat terbesar, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua nabi berkata, "Diriku, diriku," beliau berkata, "Umatku, umatku," beliau akan sujud di bawah arsy, memohon kepada Allah, hingga Allah mengizinkan beliau untuk memberi syafaat kepada siapapun dari umatnya yang layak mendapatkannya. Maka beruntunglah mereka yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti sunnahnya dan memperbanyak salawat kepadanya. Karena syafaat itu adalah cahaya harapan di tengah gelapnya penghisaban. Bayangkan, saat nama kita dipanggil, kita melangkah maju, dada kita berdebar. Malaikat menyerahkan catatan amal kita. Apakah kita akan tersenyum atau kita akan menangis ketakutan, menyesali semua yang telah kita lakukan, tapi tak ada lagi waktu untuk memperbaikinya? Hari itu pasti akan datang, dan semua dari kita akan mengalaminya. Yang membedakan adalah apa yang kita bawa ke sana. Maka selama kita masih hidup, masih diberi waktu, masih bisa bersujud, masih bisa bertaubat, maka gunakanlah setiap detik untuk memperbanyak amal kebaikan. Karena siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar biji zarrah akan melihat balasannya.
dan siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun juga akan melihat akibatnya. Jangan remehkan amal syalih, jangan anggap kecil sebuah senyuman, sedekah, doa, karena bisa jadi amal kecil itulah yang menyelamatkan kita. Semoga kita semua termasuk golongan yang selamat, yang menerima catatan amal dengan tangan kanan dan berjalan ringan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini memberi manfaat dan mengingatkanmu akan akhirat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten yang menguatkan iman dan mengingatkan kita akan perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Sampai jumpa di video berikutnya.